Sholat Jumat virtual, akal-akalan intelektual. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, mohon tanggapannya tentang program sholat Jumat virtual yang sedang booming, viral, dan ramai menjadi perbincangan dan perdebatan. Apakah ada kemungkinan boleh dan sah melaksanakan sholat Jumat dengan cara virtual tersebut? Atas tanggapan dan penjelasannya disampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah. Alladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa waffaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jamaah wa zajarana an kulli ma'siyati wa bid'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-ma'budu biqawanin syari'ah, wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh, al-makhsusu bi'a'zami syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jal, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa apabila yang dimaksudkan itu Jumatan virtual, maka boleh-boleh saja. Karena makna Jumatan itu artinya bahwa pada hari Jumat mengadakan pertemuan secara virtual. Akan tetapi apabila yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan sholat Jumat secara virtual, maka dengan tegas kami katakan tidak sah. Dan jika dilaksanakan, maka bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, dan sekaligus masuk dalam kategori penistaan terhadap syariat agama Islam. Karena sholat Jumat itu termasuk ibadah yang muqayyadah, yaitu ibadah yang sudah terikat oleh aturan-aturan tertentu tentang waktunya, tentang tempatnya, tentang syarat-syaratnya, dan seterusnya. Kecuali kalau ibadahnya bentuknya ibadah yang mutlaqah, seperti zikiran doa, yasinan, tahlilan, itu ibadah mutlaqah. Adapun sholat Jumat, sekali lagi, termasuk ibadah yang muqayyadah. Muqayyadah itu artinya apa? Terikat oleh aturan-aturan tertentu. Dalilnya nas dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Kalau dibuat-buat virtual sengaja, berarti termasuk menghina, menistakan syariat agama Islam yang sudah baku. Jadi kalau ada ibadah yang sifatnya muqayyadah, itu adalah ibadah yang bentuknya sudah baku. Tidak boleh diubah-ubah atau ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Jadi sekali lagi, jangan mengadakan sholat Jumat secara virtual. Jika yang mengadakan sholat Jumat virtual itu mengatasnamakan forum belajar demokrasi, hak asasi, dan keadilan sosial, maka kami ingatkan, hormati demokrasi, hak asasi, dan keadilan sosial yang sudah menjadi konsensus kesepakatan kaum muslimin. Hormati itu. Yang mayoritas sudah sepakat bahwa syariat agama Islam sudah menetapkan aturan sholat Jumat seperti ini misalnya. Ya nggak bolehlah diacak-acak. Kalau tidak punya batasan-batasan, ya nanti lama-kelamaan seluruh isi Al-Quran akan diacak-acak.
seluruh isi syariat agama Islam akan diacak-acak atas nama belajar, ya, forum belajar demokrasi, kemudian hak asasi dan keadilan sosial. Lah kok seenaknya sendiri? Kalau begitu jadi Tuhan sendiri. Kalau ingin jadi Tuhan sendiri silahkan membuat aturan sendiri. Jadi hormatilah demokrasi, hak asasi dan keadilan sosial yang sudah menjadi konsensus kesepakatan banyak orang. Yang saya maksudkan menjadi konsensus atau ijma atau kesepakatan para ulama adalah tentang hadirnya kaum muslimin yang wajib Jumat itu hadir di majelis, hadir di tempat. Masalah jumlah kami paham perbedaan pendapat para ulama mazhab 4 dan mazhab yang lain, tapi semuanya sepakat hadir. Misalnya mazhab Hanafi lebih dari 3 orang sudah jama' asalkan kumpul. Kemudian mazhab Syafi'i harus 40 lebih. Masalah khutbahnya kalau menurut Hanafi yang penting nasihat, tapi semuanya sepakat hadir. Semuanya sepakat hadir di masjid. Tidak ada yang virtual. Virtual ini bikin aturan di luar seluruh mazhab. Itu namanya bikin aturan sendiri. Karena apa? Dalilnya jelas di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, 10, 11. Allah Azza wa Jalla kan menegaskan begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru, dipanggil lis-sholati untuk sholat min yaumil jum'ati dari hari Jumat, fas'au maka segeralah oleh kalian ila dzikrillahi kepada zikir pada Allah. Lah zikir kepada Allah ini hanya zikir di tempat begitukah? Tidak. Maksudnya sholat, hadir sholat. Kenapa? Wadharul bai' dan tinggalkanlah oleh kalian al-bai'a pada jual beli. Kalau zikirnya hanya zikir begitu saja, ya nggak harus hadir di majelis, nggak harus hadir di masjid. Kenapa harus meninggalkan jual beli? Itu artinya orangnya harus hadir. Padahal yang jual beli kan bisa di depan masjid, tapi tetap nggak boleh. Wadharul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Begitu loh. Ini bikin aturan sendiri, gimana sih? Dzalikum bermula itulah khairun, yaitu lebih baik lakum bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika ada oleh kalian ta'lamuna, yaitu mengetahui oleh kalian. Kalau kalian mengetahui, kalau kalian nggak mengetahui ya silakan membuat aturan sholat Jumat virtual, karena memang antum tidak mengetahui, so akal-akalan. Ya. Jadi jelas. Kemudian berikutnya fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah ini kan berarti memang suruh hadir. Nyatanya surat berikutnya, apabila telah selesai ditunaikan sholat, baru boleh menyebar fantasyiru fil ardi. Lah ini belum apa-apa sudah virtual, orangnya nyebar di mana-mana. Ini kan ayatnya sudah jelas sekali. Harus kumpul, walaupun misalnya menurut mazhab Hanafi hanya 4 orang lebih misalnya boleh, atau 12 orang, atau 40 orang. Harus kumpul. Nggak bisa nyebar-nyebar begitu. Nanti lama-kelamaan sholat virtual dengan di Mekah Al-Mukarramah, bikin aturan sendiri atas nama belajar demokrasi, hak asasi dan keadilan sosial. Lah kok enak? Ya kalau begitu jadi Tuhan sendiri, bikin aturan sendiri, begitu loh. Kemudian ayat yang terakhir, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kan jelas sekali ayatnya begini. Apabila mereka telah melihat perdagangan atau suatu permainan, mereka itu infadhu ilaiha, akan berkerumun kepada tijarah itu. Wataraku dan mereka meninggalkan ka kepada Muhammad qaiman dalam keadaan berdiri. Berarti kan memang walaupun itu meninggalkan hanya di luar masjid saja nggak boleh, apalagi virtual. Qul ma indallahi khairum minallahu wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Jadi sekali lagi ya, jangan bikin gara-gara sholat Jumat kok virtual, itu sudah tidak sah, bid'ah dhalalah, dan termasuk melecehkan, menistakan syariat agama Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.